Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kami dari kelompok 4 akan sharing terkait chapter 8, yaitu kecerdasan emosi dan keterampilan interpersonal untuk pemimpin. Budaya organisasi mencerminkan kecerdasan emosional dari para pemimpinnya, dan para pemimpin mengungkapkan kecerdasan emosionalnya itu melalui kemampuan dan gaya komunikasi mereka. Berdasarkan Raven Barton yang mengembangkan konsep kecerdasan emosional di tahun 1988, memberikan definisi teknis kecerdasan emosional adalah pengetahuan emosional dan sosial serta kemampuan untuk 1. Sadari, pahami, dan ekspresikan diri Anda. Yang kedua, sadari, pahami, dan hubungkan dengan orang lain. Yang ketiga, atasi emosi yang kuat dan kendalikan impuls Anda. Yang keempat, beradaptasi untuk mengubah dan menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi maupun sosial. Definisi ini menunjuk bahwa kecerdasan emosi dimulai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi dalam diri kita dan orang lain. Ini mengisyaratkan bahwa tindakan harus berdampak positif kepada orang lain. Pemimpin menunjukkan kecerdasan emosionalnya mereka dengan menilai situasi dan orang lain dan dengan mengekspresikan emosi yang tepat. Komunikasi kepemimpinan yang efektif tergantung pada kemampuan untuk menganalisis audien dan mengembangkan strategi komunikasi. Kecerdasan emosional dengan kompetensi pribadi dan sosial terkait, yaitu kompetensi pribadi. Kemampuan ini menentukan cara kita mengelola diri, yaitu kesadaran diri, penilaian diri yang akurat, percaya diri, manajemen diri, kontrol emosi diri, transparansi, kemampuan beradaptasi, prestasi, inisiatif, dan optimisme. Kompetensi sosial yaitu kemampuan menentukan cara mengelola hubungan. Dengan kesadaran sosial yaitu empati, kesadaran organisasi, dan layanan. Manajemen hubungan dengan kepemimpinan yang menginspiratif, pengaruh, pengembangan orang lain, ubah katalis, manajemen konflik, membangun ikatan, kerja tim, dan kolaborasi. Meningkatkan kesadaran diri dengan memahami kepribadian. Langkah pertama menuju kecerdasan emosi adalah kesadaran diri. Dalam bukunya Emotional Intelligence at Work, Henry Wessinger menyebut kesadaran diri sebagai fondasi bagi semua keterampilan kecerdasan emosi lainnya, dan mengatakan bahwa kesadaran diri adalah proses yang berkelanjutan. Dia menyarankan agar setiap orang melatih kesadaran diri di tempat kerja dan mengajukan pertanyaan berikut beberapa kali satu hari. Apa yang saya rasakan saat ini? Apa yang saya inginkan? Bagaimana saya bertindak? Penilaian apa yang saya buat? Apa yang disampaikan oleh akal sehat saya? Yang terpenting didasari adalah bahwa kita dapat mengembangkan kecerdasan emosi kita dan dengan demikian meningkatkan kemampuan komunikasi kepemimpinan kita. Tetapi perlu memahami kekuatan dan kelemahan kita terlebih dahulu. Menggunakan profil psikologi populer untuk memahami lebih baik diri kita sendiri. Tes psikologi dapat membantu kita mendapatkan wawasan tentang perilaku kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan sebaliknya, 3 dari tes kepribadian dianggap masuk akal dari teori dan penerapan dalam lingkungan profesional adalah Fairobi, 5 faktor, indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI. Masing-masing dapat membantu kita memahami diri kita sendiri dan orang lain. Bagaimana menggunakan MBTI? Catherine Briggs dan Isabel Meyer mengembangkan MBTI menggunakan konsep tipe kepribadian Carl Jung sebagai fondasi untuk penilaian kepribadian mereka. Instrumen MBTI terdiri dari 4 dikotomi dalam 16 kombinasi sebagai berikut. Extrovert atau A versus introvert atau I, menunjukkan bagaimana kita diberikan energi. Sensing atau S dan intuitive S, sugesti bagaimana kita menerima informasi. Berpikir T versus merasa P menunjukkan bagaimana kita cenderung membuat keputusan. Menilai J dan persepsi P menyarankan pendekatan untuk hidup dan bekerja. Nilai mengetahui jenis-jenis kepribadian
MBTI. Mengetahui tipe rekan kerja kita dapat membantu kita sebagai pemimpin memahami cara mereka termotivasi dengan cara yang lebih baik untuk bekerja dengan mereka. Untuk tim, kesadaran akan tipe kepribadian dapat menguntungkan dalam pengaturan tim. Untuk tim virtual ini memiliki sedikit interaksi tatap muka, membuat kecerdasan emosional menjadi lebih penting. Memahami kepribadian orang di tim virtual dapat membantu seseorang yang pemimpin membimbing mereka menuju kesuksesan. Untuk individu, menggunakan profil kepribadian dapat membantu mengembangkan kesadaran diri kita dan memahami cara terbaik berinteraksi dengan mengelola orang lain. Mengembangkan pendekatan dengan meningkatkan kecerdasan emosional. Langkah-langkah untuk mencapai kecerdasan emosional. Yang pertama, kamu ingin menjadi siapa? Kamu saat ini siapa? Bagaimana Anda bisa dari posisi sekarang mencapai posisi yang Anda inginkan? Bagaimana Anda membuat tongkat perubahan? Siapa yang dapat membantu Anda? Pendekatan ini meminta kita pertama untuk menilai kekuatan dan kelemahan kita. Kedua, untuk mendapatkan feedback dari orang lain tentang kekuatan dan kelemahan kita. Ketiga, untuk meningkatkan tujuan kita. Keempat, memetakan rencana pencapaian tujuan itu. Inti dari perubahan adalah kesadaran diri. Kita sadar kita perlu berubah. Menurut Goldman, Bullshit, dan McKee, seorang yang cerdas secara emosional, pemimpin dapat memonitor suasana hatinya melalui kesadaran diri. Mereka menjadi lebih baik melalui manajemen diri, memahami orang lain melalui empati, dan bertindak dengan cara meningkatkan suasana hati orang lain melalui manajemen hubungan. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait emotional intelligence dan interpersonal skills for leaders. Terima kasih Mas Indra, tadi sudah menjelaskan di awal. Saya akan melanjutkan, yaitu kita akan lanjut terkait soft skill yang dianggap paling penting oleh eksekutif bisnis. Itu ada 10. Itu yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu kemampuan berbicara, presentasi, mendengarkan. Kemudian yang kedua terkait courtesy, sopan santun. Jadi kita rasa hormat, terima kasih, meminta tolong ketika kita membutuhkan orang lain. Dan ketiga itu terkait flexibility, itu kemampuan beradaptasi. Kemudian yang keempat, integrity, itu sangat penting, terkait integritas atau moral yang tinggi. Kemudian yang kelima, interpersonal skills. Nah, ini juga salah satu yang penting juga, itu bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain, mudah bergaul, ramah, kemudian hangat juga, serta terampil. Kemudian yang keenam terkait positive attitude. Apa itu positive attitude? Itu terkait sikap positif atau sikap yang optimis, semangat, bahagia, percaya diri. Kemudian profesionalisme itu terkait bagaimana kita berpenampilan bisnis yang menarik. Kemudian 8 terkait responsibility, itu tanggung jawab. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh perusahaan atau bos, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang ke-9 terkait teamwork. Apa itu teamwork? Itu bersama tim. Kita harus mampu kooperatif, saling berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu target atau pekerjaan. Kemudian yang ke-10 itu work ethic. Etika kerja, itu kita harus bekerja keras, mau bersifat loyal, kemudian tepat waktu, kehadiran juga penuh, seperti itu. Kemudian lanjut ke kategori komunikasi nonverbal, yaitu mengirim pesan tanpa menggunakan bahasa verbal. Itu bisa kita lihat dari appearance, itu penampilannya, pakaian, dan dananya. Kemudian yang kedua, paralanguage, itu isyarat vokal yang menyertai pidato seperti volume, nada, dan tempo. Kemudian kinesics ketiga, itu seperti gerakan tubuh atau postur. Kemudian gerakan kepala. Kemudian yang keempat, oculesics, itu gerakan mata, seperti kontak mata atau memalingkan muka. Kemudian proxemic, itu jarak yang kita berikan dengan orang lain. Itu biasanya terkait suka tidak suka, menunjukkan keakraban, seperti itu. Kemudian yang keenam, ekspresi wajah, bisa tersenyum, mengerutkan kening. Kemudian yang ketujuh itu terkait olfactics, itu berkaitan dengan indera penciuman, yaitu bau badan,
parfum juga dapat mempengaruhi. Kemudian yang kedelapan itu terkait chronomics, itu cara penggunaan waktu, durasi yang dianggap cocok untuk suatu aktivitas atau ketepatan waktu. Kemudian lanjut ke level of listening, itu ada 3. Yang pertama itu ada empathic listening, yaitu mendengarkan secara empati. Jadi kita dapat menahan diri untuk tidak menghakimi, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta berusaha memahami apa yang dimaksudkan pembicara dengan minat yang tulus. Kemudian yang kedua itu ada hearing words but not really listening. Jadi kita mendengarkan kata-kata tapi tidak benar-benar mendengarkan. Memang kita merespon, namun kita tidak benar-benar memahami apa yang dijelaskan oleh pembicara. Kemudian yang ketiga itu listening in spurts, yaitu menerima mendengarkan masuk, namun keluar lagi ya, seperti angin lalu saja. Kemudian mereka itu hanya berpura-pura mendengarkan, namun memikirkan hal yang lain di luar apa yang disampaikan pembicara. Kemudian terkait common barriers to effective listening, itu yang pertama, pembicara berbicara tentang topik yang tidak menarik bagi kita atau mengesankan. Yang kedua, tidak setuju dengan pembicara. Kemudian yang ketiga, lebih tertarik pada apa yang harus kita katakan daripada orang lain. Kemudian yang keempat, kita terganggu oleh pikiran lain di sekitar kita, seperti adanya ponsel atau teks dengan orang lain. Kemudian yang kelima, memiliki prasangka terhadap pembicara. Yang keenam, respon secara emosional kata-kata atau ide yang disajikan oleh orang tersebut. Kemudian ketujuh itu terganggu oleh penyampaian orang tersebut karena penampilannya. Yang kedelapan, hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, jadi gagal mendengarkan orang lain. Kemudian kita lanjut ke 10 cara untuk meningkatkan kebiasaan mendengarkan. Yang pertama, berhenti berbicara. Kedua, berhenti memikirkan apa yang akan Anda katakan. Kemudian yang ketiga, hindari multitasking. Yang keempat, cobalah berempati dengan pembicara. Yang kelima, jangan menyela. Kemudian yang keenam, fokus pada pembicara dengan cermat. Kemudian yang ketujuh, jangan biarkan penampilan mengganggu Anda. Kemudian yang kedelapan, dengarkan ide-ide bukan hanya fakta. Kemudian yang kesembilan, dengarkan dengan pikiran terbuka, bukan hanya yang ingin kita dengar. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, perhatikan isyarat nonverbal dan apa yang tidak dikatakan, karena itu dapat berpengaruh terhadap kita dan pembicara, sehingga kita dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara. Ya, demikian penjelasan terkait emotional intelligence dan interpersonal skills for leaders. Untuk berikutnya terkait case study akan dijelaskan oleh Mas Idom. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Gali atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu pemimpin yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia, yaitu Pak Ahok. Nah, jadi Pak Ahok ini itu merupakan seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang transaksional. Nah, transaksional itu berorientasi pada reward dan punishment terhadap bawahannya. Nah, Pak Ahok ini, beliau juga sosok yang profesional, terus jujur, apa adanya, terus dia juga blak-blakan, tegas, dan lain-lain. Nah, beliau ini juga selalu mengedepankan pelayanan yang maksimal untuk warga DKI Jakarta. Nah, yang paling penting, beliau ini juga memiliki integritas yang sangat tinggi. Nah, Pak Ahok ini sering membuka forum, biasanya di depan balai kota, di depan kantornya, itu untuk menerima masukan-masukan dari warga DKI Jakarta. Mungkin ada yang mau kritik, mau memberikan saran, memberikan masukan, atau yang lainnya. Nah, tapi kurangnya Pak Ahok ini adalah beliau itu sering kurang bisa memanage atau meluapkan emosinya. Nah, terkadang beliau ini suka menyakiti perasaan atau membuat orang lain tersinggung dari kata-kata yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, menurut teori emotional intelligence, itu terdiri dari 4. Yaitu yang pertama, memahami dan mengekspresikan diri sendiri. Yang kedua, memahami mengekspresikan terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu mengontrol dan tindakan impulsif. Yang keempat, itu mampu beradaptasi dengan perubahan dan dapat menyelesaikan masalah pribadi dan sosial. Nah, berdasarkan teori ini, Pak Ahok tidak memiliki seluruh komponen emotional intelligence
yang sudah disampaikan barusan. Nah, beliau saat memimpin itu terkadang dalam menyampaikan pendapat suka meluapkan emosinya sehingga membuat lawan bicaranya itu tersinggung dengan kata-katanya. Tapi kelebihannya itu adalah kinerjanya itu sangat bagus dan berorientasi pada target meskipun sering membuat orang lain tersinggung gitu. Nah, menurut kami Pak Ahok ini juga tidak memiliki EQ yang baik. Nah, di mana EQ dan interpersonal skill itu saling berhubungan. Jadi seorang pemimpin itu seharusnya memiliki interpersonal skill yang baik dan juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan berbagai kalangan. Nah, menurut tes MBTI, Pak Ahok ini termasuk ESTJ atau extrovert, sensing, thinking, dan juga judging. Nah, jadi orang-orang dengan tipe ESTJ ini cenderung realistis, praktis, dan mereka itu tegas. Terus juga mereka itu bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mengatur orang-orang di sekitarnya atau bawahannya. Nah, habis itu mereka itu juga bisa fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kelebihan hal positif dari interpersonal skill-nya Pak Ahok ini, dia itu mampu berkomunikasi dengan bawahannya dengan memberikan tugas sehingga tujuan dari Pak Ahok ini tercapai dan selalu tercapai. Dan beliau juga sangat baik dalam mengalokasikan anak buahnya sehingga target-target yang sudah ditetapkan itu juga dapat dicapai. Nah, kekurangannya adalah beliau itu kurang mampu mengatur yang namanya emosi sehingga kadang orang tersinggung dengan kata-katanya, orang melihat dia itu sebagai orang yang nggak punya hati dan lain-lain. Nah, berkat kata-katanya ini, beliau juga sempat di penjara karena ya kata-kata yang sudah dikeluarkan sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya menurut kelompok kami, pemimpin itu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam emotional intelligence dan interpersonal skill. Namun faktanya dengan work ethic yang baik, dengan profesionalisme, dengan integrity yang baik, Pak Ahok dapat berkarya untuk DKI Jakarta dan juga berkarya untuk Indonesia. Seperti itu. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih banyak dan selamat siang.